Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suli Cahya Lestari. Saya Siti Holiso. Kami di sini akan menjelaskan mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan Islam dengan materi pengambilan keputusan. Baik, sebelum kita membicarakan suatu permasalahan dalam sebuah pengambilan keputusan, maka perlu kita ketahui bahwa keputusan itu adalah hasil akhir dalam mempertimbangkan suatu yang akan dilaksanakan secara nyata. Adapun pengambilan keputusan yaitu proses rangkaian menganalisis sebagai foto, fakta, informasi, data, ataupun teori dan juga pendapat, yang akhirnya sampai pada suatu kesimpulan yang dinilai paling baik ataupun yang paling tepat. Dalam pengambilan keputusan, peran kepemimpinan sangat penting ataupun sangat besar dalam bertanggung jawab atas hasilnya. Begitupun pengambilan keputusan sangat penting bagi aktivitas organisasi, yaitu merupakan kepemimpinan atau merupakan kunci dari kepemimpinan ataupun inti dari kepemimpinan. Dengan itu, pemimpin harus bisa mengambil keputusan dalam berbagai situasi dan harus bisa menjelaskan alasan-alasan terhadap pengambilan keputusan yang diambil. Menurut observasi yang telah kami lakukan, kami di sini menemukan 3 masalah yang ada atau yang masih ada di dalam sekitar kita. Yang pertama itu kita menemukan pada guru. Masih adanya guru yang belum bisa mengambil keputusan pada suatu organisasi. Di sini itu ada yang namanya suatu organisasi atau Osada Darussalam. Nah, yang mana ketika guru tersebut tidak bisa mengambil keputusan, maka akan terjadinya memperlambat dalam etos kerja. Dalam etos kerja keorganisasian dalam roda kepengurusan. Karena dalam berorganisasi kita itu perlu yang namanya pembimbing atau pembina atau kepemimpinan dalam suatu organisasi. Nah, solusinya dari masalah tersebut yaitu kita harus memberikan suatu tanggung jawab atau suatu pembinaan, suatu pembimbingan terhadap guru tersebut untuk mengambil suatu keputusan agar organisasi tersebut bisa berjalan dengan lancar dan baik. Baik, permasalahan kedua datang dari Osada atau Organisasi Santri Darussalam, yaitu ketika bagan organisasi tidak berjalan dengan baik, maka tidak akan ada yang bisa mengambil keputusan dalam berorganisasi. Dan jika setiap bagian itu memiliki kedudukan yang sama, maka akan sulit dalam melaksanakan kegiatan, kemudian kegiatan pun tidak akan teratur, bahkan tidak terjalani karena tidak ada yang berani untuk mengambil sebuah keputusan. Dan apa solusinya? Solusinya adalah jadi setiap bagian itu memiliki kepalanya masing-masing atau setiap bagian memiliki kepala bagian agar keputusan yang ditetapkan itu terarah dan keputusan yang diberikan itu sesuai dengan atasan, tidak ada yang mengulik. Kemudian semua kegiatan dilaksanakan di bawah naungan Osada itu berjalan dengan baik, dengan kondisi yang terarah dan juga kondisi yang lancar. Kemudian masalah yang terakhir atau permasalahan yang ketiga yang kita temukan dalam observasi adalah permasalahan dalam ketua kelas. Menurut observasi atau yang kita ketahui bahwasannya ketua kelas masih banyak yang belum berani untuk mengambil sebuah keputusan untuk teman-temannya atau anggota-anggotanya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti mengenakan sepatu di dalam kelas atau mengenakan sepatu ketika belajar. Masih banyak teman-teman di kelas atau anggota daripada ketua kelas itu yang tidak mengenakan sepatu. Sedangkan pada peraturannya ketika belajar, selama kegiatan belajar mengajar, teman-teman sekalian, kemudian ketua kelas ataupun anggota harus mengenakan
satu. Nah, di sini ketua kelas itu belum bisa mengambil sebuah keputusan, baik itu memberikan informasi atau memberikan suatu kebijakan untuk teman-temannya. Tapi walaupun si ketua kelas ini sudah memberikan informasi atau memberikan kebijakan terhadap teman-temannya pun masih tidak menjalankan aturan atau perintah yang diberikan dari ketua kelas kepada anggotanya. Nah, di sini solusinya apa? Solusinya yaitu seluruh ketua kelas itu dikumpulkan oleh bidang pengajaran pada malam Jumat atau Jumat malam untuk memberikan atau menerima informasi serta saran atau evaluasi selama per minggu, dan kemudian informasi evaluasi yang diberikan daripada guru bidang pengajaran akan diinformasikan semuanya kepada ketua kelas. Kemudian ketua kelas memberi informasi tersebut, evaluasi tersebut terhadap anggotanya, dan ketua kelas harus bisa mengambil sebuah keputusan ketika teman-temannya atau anggota kelasnya melanggar aturan yang diberikan dari bidang pengajaran kepada teman-teman semuanya. Baik, cukup sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.